Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Dan kali ini kita masih bersama channel Anda, sebuah platform untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, yaitu Suyanto.id. Ketika Anda memiliki pengetahuan yang perlu dibagi kepada rekan-rekan, jangan segan-segan untuk menghubungi kami. Suyanto.id akan menemani Anda semua. Nah, saat ini adalah masuk ke episode kedua. Kita bicara mengenai bagaimana cara membumikan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran kita. Nah, bersama tamu kita, tapi sebelum kita sapa, saya ingatkan yang belum subscribe supaya klik subscribe agar Anda bisa mendapatkan YouTube, mendapatkan video yang baru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Selamat malam para pemirsa dan pendengar Suyanto.id dimanapun berada. Tetap sehat. Ya, amin. Itulah harapan kita semua, Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara pemirsa, kita sedang bersama dengan Ibu Titi Sudarti MPD, ialah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan. Di planet mana Magetan? Magetan adalah di Jawa Timur yang punya Gunung Lawu. Dan tentu masih saja Indonesia kok. Ya, di Indonesia. Dan tentu saja Anda mempunyai kenangan manis di Telaga Sarangan bagi yang dulu pernah berpestaria di sana. Nah, silakan Bu, kita episode pertama kita sudah membicarakan bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila lewat profil pelajar Pancasila melalui mata pelajaran, melalui bidang studi pembelajaran di PPM. Ya, PPM. Ya, yang kedua ini adalah melalui budaya sekolah. Monggo Bu, silakan. Ya, jadi kalau internalisasi nilai Pancasila melalui budaya sekolah kan harus ada 3 komponen yang memenuhi syarat. Pertama kan ada konsep, kemudian yang kedua ada artefaknya, kemudian yang ketiga ada nilai. Jadi kita konsepnya internalisasi nilai Pancasila untuk profil pelajar Pancasila, kemudian artefak yang disiapkan tentu yang terkait dengan nilai konsep yang akan kita laksanakan. Nah, di sekolah kalau untuk internalisasi nilai Pancasila ini kita punya juga spot sebagai artefaknya itu spot-spot atau pojok-pojok begitu dan segala perlengkapannya terkait dengan sarpasnya, Bro. Jadi kita punya rumah internalisasi nilai Pancasila, yaitu sebuah gazebo yang di lapangan sekolah yang di sana berisi tentang pernak-pernik terkait dengan Pancasila. Di sana termasuk ada perpustakaan mini untuk rumah internalisasi nilai Pancasila ini yang berisi tentang buku-buku yang terkait dengan Pancasila. Kemudian juga ada majalah dinding yang khusus untuk nilai Pancasila, internalisasi nilai Pancasila itu yang ada di rumah internalisasi nilai Pancasila. Kemudian juga ada miniatur rumah ibadah di rumah ibadah agama yang ada di Indonesia, yang di situ dipergunakan untuk tempat kegiatan terkait dengan internalisasi nilai Pancasila. Kemudian di area rumah internalisasi nilai Pancasila juga ada monumen 4 pilar kebangsaan yang akan melengkapi artefak yang di rumah internalisasi nilai Pancasila tadi, yang di situ akan dipergunakan untuk
program kegiatan sekolah yang terkait dengan program internalisasi nilai Pancasila seperti itu. Ya, jadi budaya ini kan lewat budaya sekolah. Membangun budaya itu kan harus lama ya, tidak seperti membalik tangan. Karena budaya itu by definition merupakan values and practice, nilai-nilai yang dipraktekkan. Tapi kan itu tidak merupakan melulu seperti hanya pengetahuan. Artinya setelah tahu dia bisa apa. Nah, oleh karena itu praktek di sekolah itu ketika ada pojok-pojok, bangunan-bangunan, gazebo, nilai yang diharapkan apa itu, Bu? Dari siswa itu setelah setiap hari melewati ada pojok nilai-nilai Pancasila yang mengatakan bahwa misalnya saja bertegur sapa, kemudian beramah-ramah, ataupun peduli, ataupun beribadah sesuai agamanya masing-masing, itu terjadi. Gimana prakteknya di SMP? Ya, jadi misalnya untuk internalisasi nilai akhlak mulia misalnya, Bro. Kita kan berusaha, kita berusaha untuk hadir tepat waktu misalnya. Untuk disiplin ya, untuk karakter disiplin. Di samping itu untuk karakter disiplin, di sana juga untuk tepat waktu itu juga bisa dipergunakan untuk program yang lain. Jadi kita selama ini ternyata kita sudah lakukan sebetulnya. Tapi tanpa kita sadari bahwa itu sebenarnya internalisasi nilai Pancasila. Misalnya tepat waktu itu di samping kita belajar disiplin ya, akhlak mulia disiplin, kita juga menerapkan anti korupsi, kita nggak korupsi waktu begitu, sehingga itu beririsan dengan program lain. Kemudian kita juga di awal pembelajaran setiap hari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu dari sentral apa namanya ini kita sekolah di lagunya itu. Ketika kita sedang misalnya saya sudah ada di ruang kepala sekolah, saya harus keluar, saya akan keluar ke lapangan, saya akan berdiri di depan apa ini yang bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai selesai, baru saya beranjak pergi. Anak-anak dan bapak ibu guru ada di dalam kelas sudah juga nyanyikan lagu apa dalam sikap sempurna seperti itu. Ya, itu walaupun tidak upacara ya, pokoknya tidak upacara, setiap hari ya. Setiap hari. Setiap hari, Bro. Berapa? Kenapa? Jam berapa? Kalau di jam 6.45. Jam 10 di Jogja. Di situ jam berapa? Jam 06.45 waktu bel masuk. Ya. Awal pelajaran. Nah, itu meskipun ada misalnya kita lagi bangun begitu, Bro. Ada tukang yang baru datang, dia harus sikap sempurna. Di mana dia berdiri ketika lagu itu mulai, semua harus sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu. Gimana itu cara memberitahu kepada tukang-tukang itu? Artinya seminggu diberitahu setiap pagi kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya, tadinya pegang cangkul, ember langsung dilepas dan sikap sempurna. Begitu. Iya, semua. Misalnya pramu kebersihan gitu, sedang pegang sampo, ya sudah diletakkan langsung berdiri, sikap sempurna. Tukang ya kita beritahu kalau dia, Pak, mohon maaf, berdiri sikap sempurna Pak, kita nyanyikan Indonesia Raya gitu, kita ingatkan langsung. Hari berikutnya langsung beliau juga ini, seperti misalnya juga untuk melaksanakan prokes, untuk cek temperatur biasanya kan kalau orang tamu nggak ngerti seperti tukang begitu, kalau misalnya dia nyelonong, Pak cek suhu dulu, saya biasanya begitu. Siapapun yang ada di situ kan setiap hari ada guru yang piket itu, Bro. Yang mengingatkan. Misalnya anak jaraknya terlalu dekat, kita ingatkan, nak mundur, seperti itu. Ya, saya kira habituasi itu adalah merupakan praktek-praktek yang strategis untuk membudayakan suatu nilai. Bukan kebetulan, tapi dalam konsep ini, skema ini yang kita budayakan adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, pertanyaan berikutnya, Bu Kepala Sekolah, dan ini sekolah itu kan selalu rotasi ya. Jadi ada yang datang, ada yang pergi, yang datang, ada yang pergi.
Bagaimana supaya efektif memanfaatkan senior-senior terhadap junior nggak untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan budaya sekolah itu. Karena kalau kita selalu hal yang baru nggak melibatkan senior-senior, saya kira itu ya capek juga ya. Ya bukan capek, artinya harus mengulang-ulang. Memanfaatkan itu nggak sebagai Ya, apa gitu. ya. Jadi di mentor di beberapa program kita memanfaatkan senior, misalnya olahraga ya, Bro. Melalui olahraga, kemudian pramuka, itu biasanya kita melalui senior. Kemudian ekstra misalnya, ekstra tari gitu ya. Ini nanti kan Ya, ada juga untuk episode berikutnya kita melalui ekstra. ya Nanti oke. nanti itu masuk di sana. Nanti yang senior itu lebih banyak masuk di ekstra, Bro. Ya, jadi dengan begitu kan lebih apa? Lebih memiliki rasa handarbeni kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ownership, sehingga Ya, senior-senior itu di samping memberi contoh kepada ya, juniornya sekaligus memberi betul. contoh itu juga memperkuat. Jadi Ya, memperkuat nilai-nilai yang diyakini dan menjadi budaya yang jauh lebih kuat. Ada enggak ya. membudayakan nilai-nilai Pancasila lewat pendekatan budaya sekolah ini? Kendala yang paling dihadapi apa awal-awalnya? Eh, di awal-awalnya itu tadi kita harus masih sering mengingatkan gitu tuh. Kita masih sering mengingatkan. Tapi sekarang ini sudah, karena semua sudah memahami ya, sudah menjadi habit, sehingga semua sudah tahu tupoksinya masing-masing begitu. Oh, oke. Jadi akhirnya kan siapa orang yang masuk ke SMP Negeri 1 Magetan itu Ya, merasa ya, bahwa dia masuk ke dalam suatu sistem yang itu ya. harus diikuti. Seperti misalkan berdiri ketika mendengar lagu kebangsaan, Ya. lagu Indonesia Raya. Mungkin juga termasuk tidak merokok di apa di Ya, ruang-ruang kelas atau di kelas atau di sekolah, itu salah satu bagian juga saya kira ya untuk betul. Nah, itu kita artefaknya kan menggunakan tulisan-tulisan It's himbauan, Bro. 20 hours. SMP Negeri 1 Magetan, eh, kawasan tanpa asap rokok, misalnya gitu. ya sulit nggak itu menegakkan tanpa asap rokok, itu kan bapak-bapak kan. Kalau untuk warga sekolah sih enggak, Bro, sudah tahu. Tapi tamu itu, terutama misalnya lagi renovasi, tukang itu kita selalu ingatkan terus. Kalau tukang kan mesti buang, tidak hanya buang puntung rokoknya yang sembarangan, tapi buang bungkus rokoknya juga sembarangan, buang sampahnya juga sembarangan. Jadi untuk internalisasi nilai disiplin untuk meletakkan sampah pada tempatnya dan merokok, kita harus terus gitu. Ya, ya. Pernah siswa-siswa di situ diajari nggak untuk membersihkan sekolah, kelasnya, halaman, WC dan sebagainya? Yang di Jepang itu sudah biasa itu. Ada, Bro. Jadi kalau masuk, memang itu tugas membersihkan itu ada piket piket siswa, piket peserta didiknya, Bro. Hmm, Jadi ya, ada piket-piket kebersihannya. Kemudian biasanya di Jumat bersih, program Jumat bersih itu kita sering melakukan jalan semut hmm. untuk menyisir sampah itu. Oh, artinya berbaris maju, kalau ada sampah dipungut gitu. Iya, jadi klasikal, jadi berkelas. Kita bagi area di depan kelas masing-masing, otomatis itu adalah tugas kelas tersebut. Tapi di lapangan, misalnya di warung hidup, di apotek hidup, di halaman depan, di jalan di depan sekolah, atau kalau kita akan pergi ke taman kota, misalnya taman ke kota, kemudian bersih-bersih sungai, itu biasanya kita pakai eh,
atur jadwalnya. Gitu. Nah itu Oh, nanti yang seperti kalau kita keluar dari area sekolah itu masuk di melalui spontanitas. iya, Gitu, iya, Bang. iya, iya. Eh, yang paling kuat, ini pertanyaan terakhir, Bu Titi. Nggih, Yang paling kuat dirasakan kalau nggih. orang masuk ke SMP Negeri 1 Magetan itu apa? Budaya apa? Misalnya, oh, saya harus berperilaku seperti ini karena di sini ada budaya yang mengutuk suatu perilaku yang tidak sesuai. Misalkan saja harus santun, Nggih, harus berpakaian baik, nggih. rapi. Apa yang Ya. dirasakan yang sehingga itu menjadi brandingnya SMP Negeri 1 Magetan? Bu Itu Titi. tadi salah satunya budaya bersih dan rapi, juga melaksanakan prokes ketat, Bro. Hmm, Ya, Oke. Jadi ya. jadi di situ anak-anak gondrong, tengklawer itu sudah nggak ada ya sekarang. Enggak, kita ingatkan. Tali sepatu saja itu misalnya ngelawer sedikit itu sudah saya peringatkan. Sayang, talimu nanti kamu jatuh keserimpet loh. Biasanya saya Oh. gitu. Oh, Ya, biasanya anak-anak manggil saya, ada yang bunda, ada yang mom gitu. Jadi mom, gitu biasanya terus minggir apa dia benahi tali sepatunya. nah, Yang sering-sering saya ingatkan itu biasanya tali sepatu yang lawer itu. ya, 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 ya. Tapi di antara mereka meniru nggak ya? Kalau apa bundanya begitu, lalu dia juga mengingatkan temannya ketika tali sepatunya ngelawer misalnya. Bisa terjadi Oke. nggak itu ya? Oh, biasanya kalau kita kan jarang sekali pakai pakai sepatu yang ada talinya, kecuali kalau kita olahraga, Bro. Ya, Olahraga kadang juga sekarang lebih apa ya, lebih simpel kalau yang tidak pakai tali gitu kita. ya, ya betul. Pakai sepatu yang apa itu namanya? Yang agak ininya agak tinggi, jadi lebih lebih simpel dan praktis. Oke, Kalau nali kan lama, perlu proses paling berapa menit. Kita kalau yang tidak pakai tali kan langsung diselopok gitu saja. ya betul betul. Ya oke Iya. lah. Ya oke lah. Terima kasih Ya, Bu Titi iya, kebersamaannya dengan iya, suyanto.id. iya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat Amin, dan amin. SMP Negeri Amin. 1 Magetan tetap berjaya secara akademik, Amin. sosial, Ya, dan apapun. ya, Dan tentu saja kita bisa ketemu lagi minggu depan ya, yang terkait dengan apa ekstrakurikuler untuk ya. Yang melalui merealisasikan nilai-nilai Pancasila. nggih, melalui PSM, insya Allah besok depan melalui peran serta masyarakat ini yang Ya, ya, melalui cukup peran seru serta juga masyarakat. ini. Nggih. Ya, oke. Jadi jangan lupa saudara-saudara tetap ikut channel ini bersama Ibu Titi Sudat di MPD. Minggu depan kita akan membicarakan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui peran serta masyarakat untuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.